Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Novianti dengan NIM 2311218. Aku mahasiswa dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di video kali ini teman-teman, aku bakal sedikit menjelasin tentang sejarah peradaban Islam di negara bagian Spanyol. Sejarah peradaban Islam di negara Spanyol dikenal dengan nama Al-Andalus yang berawal dari tahun 711 hingga 1492 Masehi. Nah, yang pertama aku bakal jelasin mengenai penaklukan dan awal pemerintahannya. Nah, pada tahun 711 hingga 718, penaklukan Al-Andalus ketika dimulai pasukan muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar. Nah, dan mengalahkan dua raja sekaligus. Yang pertama ada Visigoth, yang kedua ada Roderick di pertempuran Guadalajara. Nah, setelah kemenangan ini, negara Spanyol dengan sangat cepat jatuh di kekuasaan Muslim. Nah, di tahun 756 hingga 929, Abdul Rahman I mendirikan Emirat Cordoba. Di tahun 756 setelah melarikan diri dari dinasti Umayyah yang jatuh di Damaskus. Nah, kemudian ada masa kejayaan di tahun 929 hingga 1031. Ini ada kekhalifahan Cordoba. Nah, pada tahun 929 ini Abdurrahman III memproklamirkan dirinya sebagai khalifah. Nah, kemudian ia mendirikan kekhalifahan Cordoba. Nah, pada masa ini dianggap sebagai puncak di mana kejayaan peradaban Islam di Spanyol dengan perkembangan pesat gitu ya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur. Nah, kemudian Cordoba menjadi salah satu kota terbesar dan termakmur di Eropa dengan populasi yang beragam. Nah, selanjutnya ada fragmentasi dan reconquista di tahun 1031 hingga 1085. Nah, setelah runtuhnya kekhalifahan Cordoba ini pada tahun 1031, Al-Andalus terbagi menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang dikenal sebagai taifah. Nah, meskipun terjadi fragmentasi politik, periode ini tetap menjadi waktu kejayaan budaya dan ekonomi. Nah, di tahun 1086 hingga 1212, bangsa Almoravid dari Afrika Utara menaklukkan sebagian besar wilayah Taifah pada abad ke-11 dan kemudian digantikan oleh Almohad pada pertengahan abad 12. Nah, kedua dinasti ini berusaha untuk mengembalikan kesatuan dan ketertiban di Al-Andalus serta mempertahankan wilayah dari serangan Kristen. Nah, kemudian ada kemunduran dan akhir peradaban Islam. Pada abad ke-13, kerajaan Kristen di utara Spanyol mulai menaklukkan kembali wilayah-wilayah yang dikuasai Muslim. Nah, pada tahun 1236, Cordoba jatuh ke tangan Ferdinand III dari Castilla dan Sevilla diambil alih pada tahun 1248. Nah, setelah jatuhnya sebagian besar Al-Andalus, yang tersisa hanyalah kerajaan Granada, satu-satunya kerajaan Muslim. Nah, dinasti Nursid yang berkuasa di Granada membangun istana Alhambra yang terkenal. Namun, Granada akhirnya jatuh ke tangan Raja Ferdinand II dan Ratu Isabella I dari Castilla pada tahun 1492, mengakhiri kekuasaan Muslim di Spanyol. Nah, kemudian yang terakhir ada warisan dan pengaruh. Peradaban Islam di Spanyol meninggalkan warisan yang kaya dalam berbagai bidang. Yang pertama itu ada ilmu pengetahuan dan filsafat. Nah, Al-Andalus menjadi pusat ilmu pengetahuan dengan tokoh-tokoh
seperti Averroes dalam filsafat dan ilmu pengetahuan, serta kontribusi dalam bidang matematika, astronomi, dan kedokteran. Nah, kemudian yang kedua itu ada arsitektur. Warisan arsitektur yang mewah atau megah ini seperti Masjid Cordoba dan Istana Alhambra di Granada menunjukkan keindahan dan kemegahan seni gitu ya dari arsitektur Islam. Nah, kemudian yang terakhir itu yang ketiga itu ada bahasa dan budaya, interaksi antara Muslim, Kristen, dan Yahudi menghasilkan pertukaran bahasa yang kaya. Nah, bahasa Arab mempengaruhi bahasa Spanyol dan banyak kata-kata Spanyol berasal dari bahasa Arab. Nah, bagaimana nih teman-teman setelah menyaksikan atau mendengarkan sedikit materi pemaparan yang sudah aku sampaikan mengenai sejarah peradaban Islam di negara Spanyol. Aku rasa sih masih banyak kurangnya mengenai materi yang aku sampaikan tadi, tapi semoga yang mendengarkan dan melihat video ini semoga bermanfaat, menjadi ilmu tambahan untuk kita semua. Saya Novianti, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kurang kata atau salah kata dalam penyampaian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.